Tuhanku, datang sujud di altar-Mu. Engkaulah sandaran di hidupku, Tuhan penyelamat dan penolongku, tempatku mengadu dan bercerita tentang hidupku. Bawaku dan berjalan dalam kebenaran-Mu, Bapakku, dan ajarku untuk percaya hanya kepadamu segenap hatiku. Tuhanku, datang sujud di altar-Mu. Engkaulah sandaran di hidupku, Tuhan penyelamat dan penolongku, tempatku mengadu dan bercerita tentang hidupku. Bawaku dan berjalan dalam kebenaran-Mu, Bapakku, dan ajarku untuk percaya hanya kepadamu segenap hatiku. Bawaku dan berjalan dalam kebenaran-Mu, Bapakku, dan ajarku untuk percaya hanya kepadamu segenap hatiku. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam OSTM online yang ketiga dalam bulan ini. Kita bersyukur kita memiliki teknologi ini supaya bisa tetap memuji dan berdoa kepada Tuhan. Sekarang mari kita menyiapkan hati kita berdoa, kita memuji Tuhan dan mendengarkan renungan Tuhan. Mari kita datang ke hadapannya. Saya mengajak setiap kita untuk diam diri, mengucap syukur atas rahmat yang telah Tuhan berikan pada setiap kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala hal yang boleh Kau nyatakan ke dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur, hari ini kami boleh mengikuti OSTM ini ya Tuhan, walaupun secara online. Tapi biarlah kami boleh terus di dalam kondisi yang saat ini terjadi, saat ini ya Tuhan, kami boleh tetap berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Kami boleh terus berharap kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat sebuah pujian dari KJ 457, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu,
penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya mari kita mengambil sikap doa lagi. Kita mendoakan para tenaga medis yang saat ini tengah berjuang dalam merawat pasien yang sedang terkena oleh penyakit dari virus corona ini. Mari kita berdoa supaya mereka boleh tetap sehat, Tuhan lindungi kesehatan mereka. Kemudian kita juga boleh berdoa untuk pemerintahan kita dan para aparat pemerintahan yang lain, seperti polisi dan TNI. Kita berdoa supaya mereka tetap siap sedia dalam menjaga keamanan bangsa ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk para tenaga medis yang saat ini sedang berjuang ya Tuhan di rumah sakit untuk merawat pasien-pasien yang terkena virus corona ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau terus memberikan kekuatan bagi mereka. Kiranya Kau terus melindungi mereka ya Tuhan. Dan juga Engkau berikan penghiburan bagi keluarga mereka yang mereka tinggalkan ya Tuhan. Mereka harus tetap setia dalam melakukan panggilannya ya Tuhan. Kiranya terus Kau menjaga mereka, Engkau melindungi mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk aparat pemerintahan kami ya Tuhan, yang boleh menjaga keamanan di bangsa kami. Polisi, TNI, dan yang lainnya ya Tuhan. Kiranya Kau terus menjaga mereka, berikan pelindungan bagi mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh tetap menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau terus menyertai mereka ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi mari kita menundukkan kepala kita. Kita berdoa untuk para ilmuwan yang sedang berusaha mencari vaksin dari virus COVID-19 ini. Kita berdoa supaya mereka boleh terus berusaha dalam upayanya, boleh menemukan vaksin yang ampuh dalam menyembuhkan penyakit ini. Berikutnya kita berdoa, mungkin kita mengetahui ada tetangga-tetangga kita yang sedang kesusahan. Kita berdoa kiranya Tuhan boleh melindungi mereka dan menjauhkan mereka dari virus COVID-19 ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang sedang berusaha menemukan vaksin dari virus yang sedang mewabah pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau terus memberikan pengetahuan bagi mereka ya Tuhan. Kiranya mereka boleh terus di dalam kemampuan mereka, dalam kapasitas mereka, mereka boleh menemukan vaksin yang pas dan ampuh yang boleh menyembuhkan penyakit virus corona ini ya Tuhan. Tuhan sertai mereka ya Tuhan. Tuhan, berikutnya juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang kami kenal, tetangga kami, ataupun saudara-saudara kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Kau boleh melindungi mereka, menjaga mereka dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya mereka boleh tetap
terlindung ya Tuhan. Tuhan sertailah mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau berdoa bagi saudara kita yang saat ini sedang merayakan perayaan agama mereka, yaitu sedang beribadah puasa. Dan dalam beberapa minggu lagi mereka akan selesai. Kita berdoa bagi mereka supaya di tengah wabah ini mereka boleh tetap merasakan sukacita yang boleh mereka alami di tengah kondisi yang tidak baik ini. Kita berdoa walaupun mungkin ada beberapa di antara dari mereka yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga jauh mereka, tapi mereka boleh tetap bersukacita di tengah perayaan keagamaan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu juga mengingat saudara-saudara kami yang sedang menjalankan ibadah puasa mereka ya Tuhan. Dan dalam beberapa minggu lagi mereka akan merayakan Lebaran. Tuhan, kami tahu ada beberapa di antara mereka yang tidak bisa pulang ke kampung halamannya. Tapi biarlah Engkau boleh terus memberikan sukacita di hati mereka ya Tuhan. Kau boleh menyatakan sukacita dalam hidup mereka di tengah kondisi yang tidak baik ini. Bahwa masih ada pengharapan ya Tuhan di tengah kondisi yang tidak baik ini. Sertai keluarga mereka, sertai kesehatan mereka juga ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Lan Yong Sing. Mari kita boleh menyiapkan hati kita angkat pujian dari NKB 201 di Jalan Hidupku. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Mari kita bersama-sama dengan hati yang penuh sukacita, dengan sebuah pengharapan kita angkat pujian ini di jalan hidupku. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan bukit yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya. Besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun,
jalan-jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Memimpinku ke negeri yang kekal. Sahabat Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau bersedia datang dan bersedia menjadi sahabat kami, menyapa kami, serta hidup diam di dalam diri kami, mengubah kami, mentransformasi kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Engkau tidak meninggalkan kami sendirian setelah menciptakan dunia ini, setelah menghadirkan kami di dunia ini. Tapi justru Engkau mau menjalin persahabatan dengan kami. Untuk itu kami sangat bersyukur Bapa. Kami berdoa hanya dalam nama Kristus Yesus. Amin. Sahabat Yesus Kristus, COVID-19 atau pandemi COVID-19 membuat kita cemas, khawatir, bahkan mungkin merasa kehilangan. Di dalam perasaan cemas kita, Tuhan menawarkan atau memberikan satu solusi, yaitu Tuhan mau tetap bersahabat, akrab dengan saudara dan saya. Di Yohanes 15 ayat 11 di situ dikatakan tujuan dari persahabatan ini adalah supaya sukacitaku, yaitu sukacita Yesus Kristus ada di dalam kamu, yaitu saudara dan saya, dan sukacitamu, yaitu saudara dan saya, menjadi penuh. Jadi ini tujuan dari persahabatan yang Tuhan ingin jalin dengan saudara dan saya, agar sukacita kita menjadi penuh di dalam Tuhan. Saudara, ketika saudara mendengarkan tentang persahabatan dengan Tuhan, mungkin kita berpikir, seriously, really, mungkinkah? Karena Tuhan Maha Tinggi, Maha Kudus, Tuhan bersedia dan mau menjadi teman kita. Ini membuat kita bertanya, apakah ini sesuatu yang mungkin? Tuhan Sang Pencipta mau bersahabat denganku. Saudara, kalau kita mempelajari firman Tuhan, misalnya di Yohanes 15, kita menemukan bahwa persahabatan tersebut tidak setara. Tuhan adalah Sang Pencipta yang mau bersahabat dengan kita dengan satu perintah, bahwa kita diperintahkan untuk menaati ketetapannya, menaati perintah-perintahnya. Jelas di sini tampak bagi kita bahwa persahabatan tersebut tidaklah setara. Namun dalam persahabatan dengan Tuhan saya mengambil 3 poin. 1, you are precious, God wants to be close to you. Saudara berharga dan Tuhan mau bersahabat dekat dengan saudara. Yohanes 15 ayat 14 mengatakan, engkau adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Lukas 12 ayat 4 dan 5 berbunyi demikian. Hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutlah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Jadi Tuhan yang adalah pencipta yang mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka, Tuhan demikian mau menjadi sahabat kita dan menyapa kita sebagai sahabatnya. Jika Tuhan mempunyai kuasa demikian dan dia menjadi sahabat kita, apalagi yang seharusnya kita khawatirkan dalam hidup ini? Apalagi yang seharusnya membuat kita cemas dalam hidup ini, saudara? Saudara, mungkin di dalam batin kita yang terdalam, kita dapat merasa atau mungkin kita merasa kita tidak dicintai. 没有人爱我们，没有人关心我们，没有人关怀
woman. Mungkin kita merasa diri kita tidak penting. Mungkin di dalam isolasi mandiri kita merasa kita sangat tidak berharga. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang sayang, tidak ada yang memperhatikan kita. Di dalam kesedihan yang berat mungkin kita seperti Ayub yang berkata demikian saudara. Ayub 10 ayat 18, mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Rata-rata orang ketika dalam keadaan tertekan, cemas selalu berpikir, untuk apa aku dilahirkan? Untuk apa aku berada di dunia ini? Untuk apa aku ada sedangkan saya tidak berharga sama sekali? Bahkan mungkin kita berpikir, sebaiknya orang-orang lain jangan mendekat dengan aku karena kehidupanku hanya mendatangkan malapetaka atau ketidakberuntungan bagi orang lain. Nah saudara, bagi Tuhan saudara sangat berharga sehingga Dia yang maha tinggi, maha kudus tidak meninggalkan saudara, tapi justru ingin bersahabat dengan saudara. Dia tidak terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk bersahabat dengan saudara. Dia tidak mempunyai begitu banyaknya proyek sehingga tidak mempunyai waktu untuk bersahabat dengan saudara. Dia punya waktu dan proyeknya adalah hidupmu. Dia peduli. Jadi Tuhan bagaikan berkata demikian saudara, my child, my love, I want to be close to you. Anakku, cintaku, aku mau dekat dengan engkau. You are precious, God wants to be close to you. Itu yang poin pertama. Kita masuk ke poin kedua. You are not alone, God wants you to be connected to Him. Saudara tidak sendirian, Tuhan ingin saudara terhubung dengan Dia. Yohanes 15 ayat 5 berbunyi, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pandemi COVID-19 membuat kita menjadi khawatir dan cemas karena ketidakpastiannya. Pandemi tersebut mengajar seluruh dunia bahwa satu hal yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian. Dan Tuhan menawarkan bahwa satu hal yang pasti, yaitu kalau kita berada atau tinggal di dalam Dia. Sebab di luar Dia, kata Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kata lain, di luar Dia kita menjadi tidak berharga. Mungkin yang sering kita harapkan adalah Tuhan beritahu saya, pandemi ini akan berakhir kapan, bulan berapa, supaya saya dapat berjaga-jaga, supaya saya dapat berencana. Kita sering di dalam hidup kita menuntut Tuhan memberitahu kita apa yang akan terjadi dalam hidup kita supaya kita dapat berencana. Tapi justru yang Tuhan mau sampaikan kepada kita adalah sebaliknya. Tuhan justru berkata, jangan takut, jangan gelisah hatimu, aku sahabatmu, aku besertamu. Jika aku besertamu, kamu takut apa lagi? Jika aku adalah sahabatmu, kamu tidak sendirian. Walaupun aku tidak memberitahu engkau apa yang akan kamu alami, aku besertamu. Jangan takut. Jadi kuncinya di sini adalah cling on to Him, yaitu tetap berpegang teguh pada Dia. We belong to Him. Saudara, kadang-kadang kita senang kalau di baju kita tertulis kita milik siapa, ya, milik universitas mana atau milik sebuah perusahaan apa. Bagaimana jika di pakaian kita atau di dahi kita tertulis we belong to God. Kita milik Sang Pencipta. Nah, Tuhan ingin hati kita berpaut pada Dia. Tuhan ingin kita dekat dengan Dia. Di sini dikatakan cling atau berada di dalam, tinggal di dalam Dia. Jadi Tuhan mau dengan demikian kita berpegang erat padanya. Bagaikan anak kecil yang ketakutan kemudian berpegang erat pada orang tuanya. Nah saudara, Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berbunyi demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam, maafkan saya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, kemudian saya ambil ayat yang ke-10, yaitu tinggal di dalam kasihku, maka tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak
dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat ini sering dikutip oleh orang Kristen untuk berbicara soal kita boleh minta apa saja dalam nama Tuhan dan Tuhan mau memberikannya kepada kita. Minta apa saja? Seriously? Pernahkah saudara melihat pokok anggur menghasilkan buah durian? Sebagian besar dari saudara tahu bahwa saya tidak suka dengan durian karena durian membuat saya pusing. Baunya maksud saya, bukan duriannya. Atau pokok anggur menghasilkan buah rambutan? No. Pokok anggur menghasilkan buah anggur. Jadi bukan soal minta apa saja, tetapi minta apa yang kita dibutuhkan untuk berbuah. Di sini fokusnya adalah berbuah banyak. Maka minta apa saja supaya engkau berbuah banyak. Jadi di sini kita diajar oleh Tuhan untuk mengenali apa yang membuat Tuhan sakit hati. Kita diajar oleh Tuhan untuk mengenali apa yang menjadi prioritas Tuhan. Apa yang penting buat dia, apa yang tidak penting buat dia. Apa yang berharga buat dia, apa yang tidak berharga buat dia. We love what He loves and we hate what He hates. We enjoy what God enjoy. We are delighted at what He delighted. Jadi kita belajar senang atas apa yang Dia senang, tidak senang atas apa yang Dia benci. Jadi terhubung dengan Dia. Hidup ini bukan tentang kita, tetapi tentang Dia. Jika kita berfokus pada diri kita, kita menjadi sangat sengsara. Kita mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah sedih, mudah depresi karena kita berfokus pada diri kita. Tuhan mau kita tinggal diam di dalam Dia dan berfokus pada Dia. Remember, ingat, you are not alone. God wants you to be connected to Him. Yang ketiga, you are not a failure. God wants you to grow. Saudara bukan orang gagal, Tuhan mau saudara bertumbuh. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara perhatikan lagi, di sini yang menjadi fokusnya adalah berbuah banyak. Menghasilkan buah adalah tujuan utama yang Tuhan kehendaki terhadap kita. Untuk itu minta apa saja berarti minta apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan buah. Saudara, kita pada umumnya takut mengalami kegagalan. Kita merasa apabila kita gagal, orang-orang akan menolak kita, menolak bersahabat dengan kita, dan menjauhkan diri dari kita. Realitanya, jika seseorang dekat pada saudara karena saudara berhasil dan tidak mau bersahabat dengan saudara ketika saudara gagal, mereka bukanlah sahabat yang sesungguhnya. Tuhan adalah sahabat yang bersama engkau, justru di tengah kegagalanmu. Karena Tuhan dapat menggunakan kegagalan saudara untuk membangun kehidupan saudara. Tuhan bahkan dapat memanfaatkan perbuatan bodoh kita, keputusan bodoh kita untuk membangun kehidupan saudara. Di dalam Dia tidak ada kegagalan yang signifikan atau tidak ada kegagalan yang tidak dapat Tuhan manfaatkan untuk membangun kehidupan setiap kita. Jadi Tuhan punya kuasa untuk memanfaatkan kegagalan kita untuk membangun kehidupan kita. Nah saudara, seringkali kita berpikir bahwa mengapa di dunia ini atau bahkan dalam kehidupan kita secara pribadi kita mengalami banyak kesulitan. Justru di tengah kesulitan Tuhan memperdengarkan suaranya. Mungkin karena seringkali dalam keadaan baik kita sulit mendengarkan suara Tuhan. Izinkan saya membaca dari Ulangan 4 ayat 30 berbunyi. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengar suaranya. Terkadang kita
harus berada dalam keadaan terdesak, dalam keadaan tersiksa, menderita, kita baru mau kembali kepada Tuhan dan mendengarkan suaranya. Saudara, yang terpenting atau yang utama bagi Tuhan sebenarnya bukan kesuksesan kita, tapi pengembangan diri kita. Yang utama bagi Tuhan adalah diri kita yang Ia mau ubah, yang Dia mau proses. Dia mau jadikan kita manusia baru. Jadi relasi dengan Tuhan adalah yang paling berharga dalam kehidupan ini. Saudara sangat berharga baginya sehingga Dia ingin bersahabat denganmu. Saudara tidak sendirian menjalani kehidupan ini. Tuhan ingin saudara terhubung dengannya sehingga saudara memperoleh kekuatan, damai sejahtera dan sukacita dari Dia. Tuhan ingin kita memprioritaskan persahabatan kita dengan Dia daripada kesuksesan kita. Tahu dari mana? Yeremia 9 ayat 23 dan 24 berbunyi demikian saudara. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kata mengenal di Alkitab selalu mempunyai arti bahwa berrelasi dekat dengan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah yang patut kita banggakan bukan keberhasilan kita, bukan kehebatan kita, bukan kesuksesan kita, tapi persahabatan kita dengan Dia. Tuhan mau memberikan sukacita bagi saudara sehingga kita tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, karena Ia adalah sahabat yang mau bersama dengan kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdiam diri. Tuhan, kami berdiam diri di hadapan Engkau. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan, menyambut firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang mau bersahabat akrab dengan kami. Sehingga kami tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir karena Engkau beserta kami. Engkau ingin mengubahkan hidup kami, memproses kami. Tuhan, pakailah hidup kami, proseslah kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Kristus Yesus. Amin. Saudara, sangat berharga. Saudara tidak sendirian, Tuhan besertamu. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih sayang Tuhan besertamu, menguatkan, menghiburkanmu, dan memberimu sukacita. Amin.